Di open cuma 50 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sur. Mewah pada masanya nih, di open murah nih guys. Langsung kita cek aja. X lah kan 65 juta rupiah. Langsung cek Mazda CX-5 nih guys. Ini yang 2500 cc tipe di harga 45 juta rupiah. Oke lanjut guys, kita screening. Ada mobil mungil nih di depan kita. Ada Suzuki Swift ST ya 1500. Oke guys, di depan kita ini adalah mobil inceran banyak orang juga nih. Honda Mobilio RS nih guys, automatic transmission tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun. Ini adalah lelang pertama setelah libur dari lebaran nih guys. Ada banyak banget unit yang menarik dan gue akan cepet nih karena ada puluhan unit yang menarik. Jadi gue akan screening aja ya. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Sun, cek aja langsung di deskripsi video gue ini. Ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Sun. Jangan lupa juga follow Instagram dan subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari video Dozo21. Ada unit yang menarik apa aja, teman-teman langsung ikutin aja video gue sampai selesai. Oke guys, yang pertama ini gue langsung screening untuk di depan kita nih. Ini adalah Toyota Grand New Kijang Innova yang 2000 cc tipe G automatic transmission tahun 2014. Nah di sini adalah unitnya kondisinya masih serba cukup ya guys ya. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin. Warnanya putih. Kita langsung cek aja sedikit dengan catatannya. Di sini unitnya sudah full repaint. Ada beberapa penyok-penyok kecil di bagian depan dan juga belakang. Bempernya ada juga beberapa yang lecet. Kondisi ban kurang lebih 40-50%. Head unitnya nggak ada dan di sini mesinnya agak sedikit kasar ya, ngebul di bagian knalpot. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di 110 juta rupiah. Ini adalah kondisi di bagian velgnya masih OEM dengan bannya 40-50%. Sudah agak kusam ya di bagian eksteriornya. Interior masih terkategori cukup, mesinnya terkategori C, arah sedikit gede karena yang tadi gue sebutin mesinnya agak sedikit ngebul. Ada beberapa baretan-baretan kasar di bagian bodinya, lalu ada beberapa penyok-penyok kecil pemakaian ya di unit ini. Ini adalah sebelah kiri dari sisi unit mobil ini. Kondisinya kotor aja, belum dicuci, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi biar kelihatan lebih oke lagi ya guys. Nah ini adalah bagian bumper yang baret-baret kasar. Ini harus butuh di repair dan di repaint lagi. Sisanya sih kalau untuk nat-natnya masih cukup presisi. Oke guys, ini adalah unit Toyota Kijang Innova tipe G 2000 cc automatic transmission tahun 2014. Pajaknya mati di bulan 4 2020, berarti which is sudah mati 2 tahun. Dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya C, sedikit arah gede. Di opennya di harga 110 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut. Mobil mewah pada masanya nih, di open murah nih guys. Langsung kita cek aja. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Alphard 2400 cc. Ini yang tipe G automatic transmission tahun 2008. Pajak mati di bulan 3 2019 kemarin, berarti ini pajaknya sudah mati 3 tahun, jadi PR nih guys. Dan catatannya di sini yang pasti unit sudah full repaint. Ada beberapa sol atau baret penyok dan dekok ya di bagian bumper belakang dan bagian bumper depan. Lecet-lecet pemakaian, oli mesin ada yang rembes, mesin agak kasar, kulit jok bagian depan ada yang sobek. Interiornya sih lengkap ya, dan juga ada beberapa baretan kasar nih di bagian bodinya, nanti akan kita cek sedikit. Lalu spion kiri dan kanan juga ada yang baret, tombol AC-nya juga rusak. Nah ini di open di harga 95 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan nih. Alphard 2008 tipe G. Headlampnya nih masih oke, fog lampnya juga termasih kategori oke. Velgnya yang bawaan masih Toyota. Kondisi bannya nih udah 20% atau 30%. Banyak baretan-baretan di bagian bodinya nih, termasuk sudah ada beberapa kondisi cat yang sudah rusak. Ada beberapa baretan-baretan, dan ini adalah kondisi di bagian eksterior. Di sisi satunya nih ada beberapa penyok-penyok pemakaian, lalu sudah agak kusam ya di bagian dari catnya juga. Dan ini adalah beberapa baretan juga di bagian cangkang spionnya. Oke guys, kalau untuk di bagian belakang ini stop lampnya masih terkategori oke. Ada 2 titik sensor parkir dan masih cukup presisi sih untuk bagian natanya, termasuk di bagian quarternya. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik dengan mobil Alphard nih, di depan kita ada Toyota Alphard tipe G automatic transmission tahun 2008, warna hitam dan sudah agak sedikit kusam ya, sudah kita kelilingin. Tadi catatan sudah gue bacakan, ada di bagian interiornya ini masuknya ke C, eksteriornya C, dan mesinnya masih terkategori C. Yang menjadi PR nih, selain di bagian eksteriornya ada beberapa baret-baret kasar dan juga di bagian interior ada beberapa jok sobek. Ini dipajak guys, pajaknya sudah mati 3 tahun dan di open di harga 95 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik
langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke, selanjut di sebelahnya di sini ada Toyota Agya G Automatic Transmission TRD ya 2014, warna hitam guys. Eksteriornya C, katanya interior C mesin C, dengan catatan di sini bumper depan baret, penyok dan juga renggang. Kap mesinnya ada kok, bagian fender kanan depan juga ada penyok dan bodi sebelah kanannya baret. Lampu belakang kiri dan kanan pecah dan sisanya ada beberapa kusam. Joknya juga ada beberapa yang lepas. Di open di harga 57 juta rupiah. Langsung coba kita cek guys. Nah, ini adalah mobil 50 jutaan. Kita bisa cek di bagian depan ini sudah terlihat kusam dan ada beberapa penyok, termasuk kayaknya ex repair nih guys. Jadi bekas nabrak di bagian depan juga. Bumper sebelah kanan depan renggang, baret-baret kasar terlihat nyata banget nih di sini. Headlamp dan fog lamp sih masih terbilang cukup normal. Velg masih alloy bawaan dari Toyotanya dengan kondisi bannya kurang lebih 20-30%. Ini adalah sisi bagian sebelah kanannya. Kita cek di sisi bagian sebelah kirinya. Oke guys, di bagian headlampnya sebelah kirinya ada yang pecah dan juga sudah mengusam. Bumper sebelah kiri depan renggang, sudah ada beberapa kondisi yang kurang rapi ya, termasuk ada baretan kasar juga. Ini kalau teman-teman lihat di sini sudah nggak presisi untuk di bagian cupnya nih. Jadi ini sudah benar-benar ex repair dan ex laka nih di bagian depannya. Lebih dari 30% nih kelihatannya lakanya nih. Oke, sekilas saja tadi kita screening untuk si Agyanya. Ini adalah Toyota Agya G 1000cc Automatic Transmission TRD 2014. Pajak mati di bulan 5 2021 ya, Samsat online, tapi di sini STNK-nya secara fisiknya nggak ada, tapi setelah dicek secara Samsat ini bulan 5 2021. Eksteriornya kalau gue bilang kurang, interiornya C, mesinnya terkategori C, di open di 57 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, di depan kita nih ada Suzuki Vitara. Langsung kita cek datanya. Ini adalah Suzuki Grand Vitara 2000cc atau masuk ke tipe JLX manual transmission tahun 2008. Pajak mati bulan 6 2020 kemarin. Eksterior C, interior C mesin C yang pasti sudah full repaint pastinya. Catatan di sini juga bodinya ada beberapa baret dan juga penyok. Lalu mesinnya kasar, power window-nya rusak, AC-nya nggak dingin, dan juga ban serepnya nggak ada. Ada beberapa catatan lainnya, teman-teman langsung cek aja. Di open di 40 juta rupiah. Nih kita cek fisiknya, kita screening aja. Kalau untuk di bagian eksterior sudah terlihat kusam, headlamp, fog lamp masih terkategori cukup kotor ya di sini nih, untuk unitnya belum dicuci dan juga nggak dipoles. Velg masih alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50%. Baretan-baretan kasar dan juga ada beberapa penyok-penyok pemakaian nih terlihat di sini. Masih ada spion tanduknya, sein cangkang spion sebelah kiri agak sedikit retak. Nah, kalau kita lihat di sisi sebelah kanannya, ini kondisi kusamnya sudah berasa banget. Kita bisa lihat nih cat di bagian fendernya ini nge-matte banget ya, kayak di pilok segini doang. Terus sein di cangkang spionnya juga sudah berlumut seperti ini nih, kemasukan air. Nah, ini yang parah di panel pintu belakang sebelah kanannya, ini catnya sudah di pilok sini nih, jadi apa adanya banget ya. Lanjut kita cek di bagian belakangnya nih. Sudah di fogger nih untuk kaca belakang. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Untuk ban serep nggak ada, spoilernya masih ada, walaupun spoilernya di sini catnya agak-agak sudah nge-matte juga ya. Nah, ini adalah kondisi di bagian eksteriornya guys. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Suzuki Grand Vitara 2000cc JLX manual transmission tahun 2008 dengan kondisinya pajaknya mati di bulan 6 2020, eksterior C, interior C mesin C, di open di harga 40 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang Sun untuk Grand Vitara ini guys. Oke guys, next nih ada banyak banget di unitnya, cuman di sini kita langsung screening aja. Ada Daihatsu Xenia all new yang 1000cc tipe M ya, yang tipenya family. Ini tahun 2012, manual transmission, warna hitam seperti ini dengan pajak mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksterior C, interior C mesin C, cuman nanti akan kita kelilingin dengan catatan di sini ada banyak baret dan juga penyok-penyok kecil. Oli mesinnya rembes, gardan yang ngunci atau ngancing ya, jadi nggak bisa dimaju mundurin. Di open di sini di harga 50 juta rupiah. Jadi PR-nya ini karena memang kondisinya nih unitnya ngancing untuk di gardannya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk eksteriornya masih terkategori kusam sih kalau menurut gua. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di unit ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya. Baret-baret kasar sudah terlihat, velgnya kaleng seperti ini dengan kondisinya sangat kusam dan ada beberapa perbaikan yang di bagian eksterior. Di sisi bagian sebelah kanan juga masih terlihat cukup presisi, ada beberapa cat yang sudah rusak dan ini kondisinya ya apa adanya seperti ini ya.
Oke, ini juga di bagian belakang guys dari unit ini, dan kita sama tim juga lagi ngecek nih unitnya, kali-kali aja ini iseng-iseng berhadiah. Kondisi stop lamp agak kusam dan kondisi mobilnya juga agak kotor ya. Ini adalah kondisi bagian belakang, belum ada stop lamp di sini. Oke, jadi ini adalah sedikit ulasan atau screening dari unit Xenia 50 juta guys. Ini adalah Daihatsu Xenia All New 1000 cc tipe M manual transmission 2012. Eksterior C, interior C, mesin C. Cuman kalau gue lihat eksteriornya agak kurang, mesinnya juga terkategori agak kurang, interiornya masih cukup. Di open cuma 50 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Langsung. Oke guys, ini langsung kita cek nih, ada Veloz nih guys dengan X laka seperti ini, tapi kondisi belakangnya masih mulus. Oke, langsung kita screening aja, cek datanya. Ini adalah Toyota Grand New Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission tahun 2017 nih guys. Pajak mati di bulan Januari nanti 2022. Eksteriornya kurang, interiornya kurang karena airbagnya sudah keluar, mesinnya terkategori kurang karena X laka juga. Di open di 65 juta rupiah. Langsung aja kita cek nih guys. Nah, ini adalah kondisi di bagian X lakanya ya. Ini nabrak di bagian sini, kayaknya nabrak tiang karena ngebulet banget nih. Terus di bagian sasisnya juga sudah keriting juga. Ini bagian velgnya OEM masih dari bawaan Avanza atau Toyotanya, dengan kondisi ban masih 70% nih kelihatannya. Ini adalah kondisi kap, ini adalah kondisi mesinnya nih. Afron sudah pasti kena, mesin sudah pasti ketekan. Teman-teman bisa lihat di sini airbagnya juga sudah keluar. Kalau kita lihat nih, headlamp nih masih cukup aman nih pas gue lihat di sini nih guys. Nah, ini adalah bagian dari sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup oke ya. Kalau misalnya kita nggak ngeliat di sisi depannya nih, mobil masih sangat layak pakai sebenarnya. Tapi pas kita lihat dari kondisi depan sudah sangat tidak layak pakai. Oke, ini di bagian sisi sebelah kiri ya guys. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gue. Tapi hanya di bagian depannya nih yang sayang banget nih. Cek di bagian belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir, defogger pastinya untuk kaca belakang, dan masih ada spoiler termasuk masih ada wipernya. Oke nih guys, jadi buat yang tertarik dengan X laka, di depan kita ada Toyota Grand New Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission. Pajaknya masih hidup sampai Januari 2022 nanti, dengan catatan di sini eksteriornya E, interior E, mesinnya E, atau kurang semua ya karena ini X laka lebih dari 50% kalau menurut gua. Di open di harga 65 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik dengan harga 65 juta rupiah dan estimasi repairnya ini nanti sudah dihitung. Teman-teman langsung aja datang ke Balai Langsung biar bisa estimasi dan juga bisa cek unitnya langsung termasuk dokumennya. Avanza X laka 65 juta rupiah. Oke guys, masih deretan mobil mewah lainnya nih yang SUV. Sekarang kita langsung cek. Di depan kita ada Mitsubishi Pajero Sport. Ini masuk ke 3000 cc, mesin V6 ya atau V6. Ini tipe E yang automatic transmission tahun 2014. Kondisi pajaknya mati di bulan 8 2020 kemarin, dengan catatan di sini sudah pasti unitnya full repaint ya. Bumper belakang dan depan sudah ada beberapa baret-baret, termasuk ada beberapa penyok-penyok pemakaian juga. Lalu di bagian interiornya masih oke, kondisi ban juga masih oke. Eksteriornya masuknya ke arah C, interiornya C, mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 200 juta rupiah untuk Pajero Sport V6 ya tahun 2014 automatic transmission. Kita langsung cek fisiknya. Kalau untuk di bagian eksterior kita masih lihat nih kondisinya masih sangat-sangat layak pakai, butuh dicuci dan dipoles lagi biar kelihatan lebih oke lagi ya. Nah, ini sudah ada emblemnya V6 atau Mavic-nya dari Mitsubishi. Untuk kondisi velgnya sudah gantian tapi masih proper karena ini kondisi masih terkategori cukup oke ya. Di atasnya masih ada roof railnya dan ini hanya butuh dicuci dan dipoles. Untuk di bagian headlampnya ini sudah agak sedikit kusam, fog lampnya masih terkategori cukup. Nah, kalau kita telusuri nih di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini ada beberapa baret-baret pemakaian aja, masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Lalu ini di bagian belakang dari unit mobilnya ini hanya butuh dicuci dan dipoles. Ada 4 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori cukup oke, dan ini masih sangat-sangat layak pakai ya, hanya baret-baret pemakaian dan ini butuh dicuci dan dipoles aja nih guys. Oke lah, itu tadi screening yang tadi sudah gua tunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah Mitsubishi Pajero Sport 3000 cc V6 tipe E ya, automatic transmission tahun 2014. Pajak mati di bulan 8 2020, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Di open di harga 200 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Pajero Sport ada di Balai Langsung, buruan hubungi Balai Langsung.
Lanjut guys, ada unit Innova lagi, kita langsung cek. Di depan kita ada Toyota Kijang Innova G 2000cc bensin ya, automatic transmission tahun 2007 nih. Buat teman-teman yang nyari buruan, ada di Balai Langsung. Pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Masih serba C, cuman catatannya di sini yang pasti sudah full repaint juga, ada beberapa baret-baret dan juga penyok-penyok kecil. Cangkang spionnya renggang, spion kanannya patah, dan ada beberapa kondisi yang memang sudah kusam. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di harga 75 juta rupiah. Langsung kita coba cek. Ini di bagian eksteriornya, kalau kita lihat headlamp dan fog lampnya ini masih terkategori cukup. Catnya nih sudah agak-agak sedikit kusam, cuman butuh dicuci dan dipoles lagi. Ada bumper renggang di bagian sebelah kiri dan beberapa baret-baret pemakaian dan baret-baret kasar. Velg masih OEM dari bawaan Toyota dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50 atau 40%. Nah, ini adalah sisi bodi bagian sebelah kirinya masih cukup presisi. Coba kita cek di bagian sisi satunya. Bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini juga bumper sebelah kanannya renggang ya dari fendernya. Lalu untuk di bagian nut-nutnya ini masih cukup presisi. Ini adalah kondisi spion yang patah nih, jadi harus di repair lagi. Buat teman-teman nanti langsung yang tertarik dengan unit ini, spion sebelah kanannya ini sudah patah ya. Sedikit kita hitip di bagian belakang. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini masih juga ada spoilernya, masih terkategori cukup oke nih untuk unit ini guys. Oke nih guys, buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Innova, ini adalah Toyota Innova G 2000cc tahun 2007 automatic transmission dengan catatan pajak di sini mati di bulan 7 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, di open cuman di 75 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Langsung. Oke guys, lanjut kita langsung screening aja agak cepet. Di sini kita langsung akan cek Mazda CX-5 nih guys. Ini yang 2500cc tipe L high automatic transmission tahun 2013. Pajaknya jadi PR nih bulan Januari 2018 nih. Lumayan nih, udah mati 4 tahun. Eksterior C, interior C, mesin C dengan catatan di sini ada di bagian belakang nih bumpernya X laka atau X nabrak ya. Di bagian catnya juga sudah ada beberapa kusam dan ada lecet atau penyok-penyok pemakaian. Di bagian interior masih cukup oke, kondisi ban masih sekitar 50%. Dia pun di harga 100 juta rupiah nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik masih serba C, kita langsung coba cek aja. 100 juta rupiah untuk 2013 Mazda CX-5. Kita screening untuk di bagian eksterior, headlamp masih terbilang cukup oke, termasuk di bagian fog lampnya nih guys. Kalau untuk di bagian catnya sudah banyak kusam. Untuk di bagian sebelah kanan dari unit ini masih terbilang cukup presisi ya, tapi hanya kondisi catnya kusam aja. Velg masih bawaan OEM dari bawaan Mazdanya dengan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% ya, tadi sudah dicatat. Lalu untuk di depan sudah ada corner parkirnya. Nah, ini di bagian sisi sebelah kirinya ada beberapa baretan-baretan kasar juga dan kondisinya sudah kusam. Di bagian fender sebelah kiri ini juga catnya sudah agak sedikit rusak nih. Lalu di bagian cangkang spion pun juga terjadi hal yang sama. Kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, bagian belakang seperti ini, 2 titik sensor parkir, masih ada spoiler dan juga masih ada wipernya. Stop lamp masih oke, dan ini adalah kondisi PR juga yang kedua, bekas nabrak, dan ini sudah kondisi baret parah. Reflektor untuk di bagian bawah sebelah kanannya juga sudah nggak ada guys. Ada 4 titik sensor parkir ya di bagian belakang, sisanya seperti ini kondisinya kusam. Oke guys, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Mazda CX-5 2500cc tipe L high automatic transmission di 2013, eksterior C, interior C, mesin C dengan kondisinya PR nih di bagian pajak di Januari 2018 nih, matinya lumayan di 4 tahun, tapi masih serba cukup ya. Dan di sini di opennya di 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Langsung untuk Mazda CX-5 2013 100 juta rupiah. Oke guys, di depan kita nih ada sedan nih. Langsung kita cek, ini adalah Honda Civic VTIS automatic transmission. Masuknya ke 1700cc lah. Ini warnanya abu-abu atau silver metallic seperti ini. Pajak mati di bulan 8 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Dengan catatan di sini kondisi di bagian eksteriornya nih agak beberapa kusam dan ada beberapa baret dan juga penyok. Lalu untuk di bagian catnya ini juga sudah full repaint. Interiornya ada beberapa kusam, kondisi joknya sudah di retrim ya, headrestnya nggak ada, back leading bagasinya juga nggak ada, velgnya juga dioplos atau ditukar ya. Di open di harga 45 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih langsung kita cek aja. Ini adalah Honda Civic guys, dengan kondisi di bagian eksterior teman-teman bisa lihat ini sudah
sudah repaint ya, tapi kondisinya sih butuh disiram kembali nih. Untuk di bagian headlampnya ini sudah di stiker transparan smoke seperti ini. Bagian bumpernya juga sudah ada beberapa pecah-pecah dan ini harus di repair dan di repaint lagi. Ini velgnya sudah dioplos dengan kondisi bannya sudah cukup harus diganti nih, 20% kurang. Sisanya sih masih terkategori cukup normal kalau gue bilang untuk di bagian sisi sebelah kirinya. Oke, ini di bagian sisi sebelah kanannya bumper dan fendernya ini ada baretan kasar ya, dan sisanya nih masih cukup normal. Ada spoiler di bagian belakang, coba kita cek. Oke, ini di bagian belakang dari Civic VTIS ada spoiler di bagian bagasi. Stop lamp masih oke nih, belum ada sensor parkirnya, sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Ini kondisinya masih terbilang cukup normal, apalagi di tahunnya ya. Ada beberapa baretan-baretan dalam seperti ini dan ini butuh disiram kembali sih untuk di bagian eksteriornya. Oke guys, yang tertarik dengan sedan ini adalah Honda Civic VTIS automatic transmission 2004. Pajaknya mati di bulan 8 2019 kemarin. Lumayan ya, mati 2 tahun dengan eksterior C, interior C, mesin C. Di open cuma 45 juta rupiah. Kayak kita sudah sebutin catatannya apa aja dan kita screening juga di bagian eksteriornya. Buat teman-teman yang lebih tertarik lagi langsung cek di balai langsung untuk mobil 45 jutaan di depan gue ini. Oke, lanjut guys, kita screening. Ada mobil mungil nih di depan kita, ada Suzuki Swift ST ya, 1500 cc manual transmission tahun 2011. Pajak mati di bulan 4 2018. Lumayan jadi PR nih guys, 4 tahun dengan eksterior C, interior C, mesin C. Tapi ini serba kurang sih kalau menurut gue di bagian eksterior. Cuma nanti akan kita cek lagi. Dengan catatan di sini mesinnya pincang, X nabrak di bagian depan, interiornya juga kotor, kulitnya variasi nih, bekas di retrim juga, headrestnya nggak ada, back leadingnya nggak ada, bannya botak dan juga velgnya oplos ya, kaleng. Di open di harga 60 juta rupiah. Kita langsung screening aja di bagian eksterior. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian depannya aja sudah kita temuin ada beberapa bumper pecah. Headlamp sih masih oke. Catnya kusam, velgnya sudah oplosan kaleng seperti ini. Dengan kondisi di bagian sisi sebelah kirinya sih masih terkategori agak kusam aja sih kalau menurut gua. Di bagian sisi sebelah kanan beberapa baret-baret juga sudah terlihat. Kusamnya juga semakin terlihat ya karena terkena sinar matahari. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, di bagian belakang sudah ada tambahan body kit, tapi ini sudah sangat kusam dan sudah nge-matte banget catnya. Stop lampnya sudah ditutup dengan stiker smoke seperti ini, nggak ada wipernya, tapi sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang. Nah ini kondisi di bagian sisanya nih ya apa adanya ya. Oke guys, itu adalah screening yang tadi kita lakukan di Swift. Yang tertarik dengan mobil Swift seperti ini adalah Suzuki Swift ST 1500 cc manual transmission tahun 2011 dengan pajak mati di bulan 4 2018 kemarin. Mati 4 tahun ya, jadi salah satu PR. Eksteriornya kalau gue bilang kurang, interiornya juga kurang ya karena ada beberapa kekurangan juga. Mesinnya terkategori kurang karena mesinnya juga pincang. Di open di harga 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, di depan kita ini adalah mobil inceran banyak orang juga nih. Nah ini kita langsung cek aja, ada Honda Mobilio RS nih guys, automatic transmission tahun 2015. Warna putih seperti ini, masih kondisi oke kayaknya. Pajaknya mati di bulan 2 2020 kemarin. Lumayan, mati 2 tahun jadi salah satu PR juga. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di harga 95 juta rupiah. Langsung coba kita cek aja guys. Kalau untuk di bagian dari eksteriornya ini masih terlihat cukup shiny, catnya juga masih terlihat cukup oke. Headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya juga masih terbilang oke. Velg masih OEM dari bawaan Hondanya, termasuk kondisi ban masih layak pakai 50-60%. Masih cukup presisi di bagian sebelah kanan dari depan. Ini adalah bagian sebelah kiri dari unit ini, masih terbilang cukup presisi dan masih cukup shiny ya. Jadi masih no doubt lah untuk di bagian depan, sisi kiri dan sisi kanannya. Coba kita cek di sisi belakangnya. Oke guys, di bagian sisi belakangnya stop lamp sih masih oke, spoiler masih ada, wiper masih ada. Hanya saja tadi gua sudah cek agak sedikit meragukan di bagian presisi antara pintu bagasi dan juga quarternya nih. Jadi ternyata pas gue buka tulangan belakangnya sudah agak keriting, jadi kayaknya nih ex repair bekas nabrak di bagian belakang. Lalu untuk di bagian sisanya nih sudah ada kelihatan ya, ada beberapa bekas baretan-baretan, bekas repaint juga. Lalu di sini juga masih cukup presisi sih, tapi masih terbilang cukup oke karena sudah di repair lagi. Untuk stop lamp masih oke dan sisanya ini kategori cukup kalau menurut gua. Oke guys, ini kita screening aja. Yang tertarik dengan Honda Mobilio RS 2015 ada di Balai langsung dengan PR-nya pajak mati di bulan 2 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C tadi sudah kita screening. Di open di harga 95 juta rupiah. Yang tertarik langsung aja hubungi Balai langsung guys. Oke guys, sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini dari Balai Lelang Sun. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Sun. Dan jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan update dari Dozo21 yang terbaru.
Oke, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.